Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, demikianlah dikatakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Kaya karena Tuhan mau menjadi miskin. Bagaimana kita mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman setiap orang tentang kasih karunia selalu dihubungkan dengan sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Ibaratnya seperti kesuksesan, rezeki, kesehatan, jabatan, dan lain sebagainya. Jika tidak menguntungkan, itu bukan kasih karunia, sehingga kita melupakan peran Tuhan Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena pemahaman akan kasih karunia yang tidak utuh atau yang hanya berdasarkan kebutuhan pribadi, maka kita sering bermegah, sering menganggarkan kehebatan kita, kesuksesan dari setiap usaha dan pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa sukses? Bagaimana kita sehat? Bagaimana kita memiliki jabatan dan lain-lain? Maka kita sering mengukur orang lain dengan tolak ukur kehidupan pribadi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini, renungan hari ini, memberikan pencerahan kepada kita untuk memahami kasih karunia Tuhan. Di mana jika kita masih diberi kesempatan dan bisa menikmati kasih karunia sampai saat ini, itu adalah kasih Yesus kepada kita. Yesus mau menjadi miskin walaupun sebenarnya Dia adalah kaya, agar kita umatnya menjadi kaya karena kemiskinannya. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati apa yang bisa kita nikmati saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, kita bisa seperti saat ini. Itu semua karena Tuhan kita Yesus Kristus mau berkorban, mau menjadi miskin demi kita umatnya. Karena itu, hiduplah dengan selalu mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu, anugerah dan karuniamu yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu dapat kami nikmati sampai saat ini. Itu adalah karena cinta kasih-Mu dan pengorbanan-Mu kepada kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan, aktivitas kami sepanjang satu hari ini Tuhan. Kiranya kasih setiamu yang menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkatilah Tuhan kehidupan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami Tuhan dari ketakutan, karena kasih setiamu akan selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan tetap pakai masker. Horas.